So hey guys, jadi pada kesempatan kali ini saya Kiki Mulyana bersama partner saya Adam Prasetyo akan menunjukkan tutorial menghitung gaji menggunakan Microsoft Excel yang tentunya akan lebih memudahkan pekerjaan kita semua dalam penghitungan gaji bagi teman-teman semua yang memang membutuhkan penghitungan gaji yang lebih sederhana dan efektif tentunya. Tentunya dengan menggunakan Microsoft Excel kita bisa mengefisienkan waktu tanpa harus kita menghitung gaji pegawai kita satu persatu. Nah, gimana caranya? Oke, yang pertama, jadi kita buka dulu aplikasi Microsoft Excel-nya di menu Start, kemudian kita pilih Excel, atau mungkin jika menu Excel tidak tersedia di menu Start Anda, silakan pilih di All Programs, kemudian kita pilih Microsoft Office, lalu di Microsoft Office akan muncul Excel 2013. Nah, kita klik Excel 2013, kemudian kita pilih Blank Workbook. Oke. Jadi yang pertama-tama ketika kita ingin menghitung gaji pegawai kita, yaitu kita harus menentukan dulu data apa saja sih yang kita butuhkan buat ngitung itu. Nah, misalnya di sini sebagai contoh aja kita bakalan butuh nomor urut pegawainya buat jadi kita tahu yang udah masuk tuh pegawai siapa aja, yang belum siapa aja. Tentunya kita semua hafal ya jumlah pegawainya itu berapa aja. Oke, jadi nomor, kemudian nama, pasti nama pegawai, lalu golongan gaji, kita singkat aja GOL, kemudian golongan pegawainya yang itu akan menentukan gajinya nanti berapa, kemudian jabatan, kemudian gaji pokoknya nanti berapa. Nah, dari gaji pokok itu kita juga harus tahu status pegawai itu seperti apa, kemudian tunjangannya berapa, kemudian yang paling utama adalah jumlah gaji pegawai itu. Nah, yang pertama untuk nomor ini ada sedikit tips kecil untuk membuat penomoran yang lebih cepat. Kita ketik dulu di kolom yang pertama ini 1, kemudian di kolom di bawahnya kita ketik 2. Nah, keduanya kita blok, kemudian kita di ujung dua kotak blokan ini ada plus besar, plus tebel hitam ini kita drag ke bawah sejumlah angka yang Anda butuhkan. Nah, misal 10, langsung jadi yang 10, jadi nggak perlu ngetik 1 sampai 10 gitu. Nah, buat nama pegawai, misal kita punya di sini namanya Rangga, Cinta, Mili, Maura, kemudian Will, ada Carla, ada Max juga mungkin, Laura, kemudian mungkin ada Camilla, dan ada siapa Jupiter, siapapun nama pegawai Anda silakan. Kemudian sebagai contoh di sini saya akan menuliskan ada 2 jenis golongan pegawai. Yang pertama golongan 1 dan yang kedua adalah golongan 2. Nah, kita tentukan pegawai Anda itu masuknya golongan mana. Harusnya Anda udah tahu, ya langsung ditulis aja di kolom golongan ini golongannya berapa. Nah, oke, finish. Kemudian jabatan. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial gimana caranya menentukan jabatan berdasarkan golongan pegawai itu. Misalnya golongan 1, maka jabatannya itu pegawai tetap. Kemudian golongan 2 adalah pegawai honorer. Nah, gimana caranya? Kita akan pakai rumus if. Nah, rumus if itu bisa kita dapatkan dengan cara insert. Maksud saya formulas. Nah, di formulas ini kita bikin insert function. Nah, insert function ini kita ketik if. Nah, pakai cara kayak gini bisa, atau kita pakai cara yang lebih gampang juga ada. Kita ketik sendiri langsung aja, pakai logika kita sendiri dengan cara sama dengan, kemudian ketik if, kemudian kita ketik kurung buka, kemudian kita tentukan acuan kita itu di kolom mana. Nah, untuk jabatan ini kan kita acuannya itu di golongan, berarti kita klik di
kolom golongan ini di tabel golongan. Nah, di sini tadi tentuannya adalah jika golongan 1 adalah pegawai tetap, maka C2 apabila sama dengan golongan 1 dengan ini, logikanya kita pakai tanda petik, apabila pegawai itu golongannya adalah golongan 1, maka dia adalah pegawai tetap. Nah, selain itu, maka mereka adalah pegawai honorer. Kita nulisnya kayak gini. Honorer, oke. Nah, oke, sudah cukup jelas ya. If tabel yang kita tentukan, pegawai tersebut adalah golongan 1, maka jabatannya adalah pegawai tetap. Selain mereka adalah pegawai honorer. Oh iya, untuk setiap kata yang akan kita masukkan dalam rumus di Excel itu menggunakan tanda petik agar dikenali sebagai teks, bukan rumus, seperti itu. Oke, kita enter. Nah, untuk mempercepat kerjaan kita, langsung di drag aja ke bawah. Nah, oke, udah jadi, kita udah dapat jabatannya. Selanjutnya kita akan menghitung gaji pokok berdasarkan jabatan. Nah, sama kayak tadi, kita pakai rumus if. Ketik if sama dengan, lalu if, kemudian kurung buka, kolom acuan kita, yaitu D2. Ya, D2, oke. Nah, apabila D2 ini tetap, maka Anda akan menentukan misalnya pegawai yang memiliki jabatan sebagai pegawai tetap akan mendapatkan gaji pokok sebesar 500.000. Maka caranya if, yaitu D2-nya, berarti apabila D2-nya itu sama dengan tetap, maka gaji pokoknya sebesar 500.000. Oke. Misalkan selain tetap, karena honorer, maka akan mendapatkan gaji sebesar 300.000. Seperti ini. Oke, jangan lupa kurung tutupnya. Kita enter. Oke, langsung biar cepat kita drag. Nah, oke. Setelah itu kita untuk menghitung tunjangan, kita perlu status pegawainya. Status pegawainya apakah sudah menikah atau kawin atau belum. Nah, kita tentukan saja. Yang sudah menikah, kita tuliskan misal sudah kawin, dan yang belum ataupun yang memang tidak kawin, kita tulis tidak kawin, tidak, seperti itu terus. Oke, kita tentukan semuanya sampai bawah. Oke. Nah, sekarang kita akan menghitung tunjangan berdasarkan status juga. Nah, seperti tadi kita pakai rumus if. Cara hitungnya kayak gimana? Nah, tabel acuannya kita klik. Jadi apabila pegawai itu sudah kawin, maka akan diberi misal tunjangan sebesar 10% dari gaji pokok. Nah, caranya berarti tabel acuannya ini, apabila pegawai itu sudah kawin, maka akan mendapatkan tunjangan sebesar katakanlah 10% dari gaji pokok. Maka 10% dikali, bintang ini adalah simbol perkalian di dalam Excel, dikali dengan gaji pokok. Kita klik kolom gaji pokok. Nah, seperti ini. Nah, selain mereka yang sudah kawin, maka tidak akan mendapatkan tunjangan. Maka selain itu nilainya adalah 0. Seperti ini. Kita enter, maka akan muncul angkanya. Oke, sudah muncul. Dan yang terakhir adalah jumlah gaji. Menghitung jumlah gaji itu sangat mudah karena yang kita dapatkan di sini adalah gaji pokok dan tunjangan. Maka jumlah gajinya adalah kita jumlahkan dari gaji pokok dan tunjangan. Caranya kita ketik sama dengan, kemudian kita klik kolom gaji pokok pada baris itu, kemudian kita klik tunjangan pada garis itu, kita enter.
Nah, kemudian kita drag ke bawah. Nah, langsung selesai bukan? Nah, untuk mungkin mempercantik data Anda seperti ini, yang pertama pastinya kita sesuaikan dulu ya lebar kolomnya dengan sesuai yang dibutuhkan. Caranya adalah dengan munculnya dua panah hitam di antara dua kolom yang berbeda ini, kita double klik, nah akan langsung menyesuaikan. Kita klik semuanya biar sesuai. Oke. Nah, kemudian pasti kita akan butuh garis dalam kolom ini biar lebih mudah. Oke. Caranya kita blok semuanya. Kemudian di menu home kita klik border, all borders. Nah, seperti ini. Kemudian mungkin untuk kolom gaji pokok kita akan butuh simbol mata uang kita. Langsung klik aja di angka ini, currency-nya apa, rupiah, oke, rupiah atau mungkin dolar, terserah Anda. Oke, number, kita tentukan kalau itu adalah nomor dulu, kemudian kita berikan RP. Oke, ya seperti itu. Kita bisa lanjutkan sampai sini. Ini juga mungkin currency-nya bakalan kita atur. Oke, seperti ini cukup. Dan kita tambahkan simbol rupiah. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini tadi. Kita tutup dulu. Kemudian klik number. Kemudian rupiah. Oke, sorry, maksudnya currency. Kita tambahkan simbol rupiah. Oke. Jadi itu tutorial dari kami, semoga bermanfaat.